Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuk napas ini. Salam serta salawat kita curahkan ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Sahabat Kendar Mandi Desa dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kang Darmanda Desa akan berbagi perihal tentang spiritual jikir napas, perjalanan menuju alam ketuhanan. Ya, kenapa harus selalu jikir napas? Sahabat Kang Darmanda Desa, patut kita sadari bahwa hidup kita ini dinapaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kesadaran kita harus menyadari yang memberi napas ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan spiritual atau jikir napas, kita akan mengalami suatu perjalanan rohani. Nah, perjalanan rohani inilah yang akan sampai kepada alam ketuhanan, sehingga kita menyaksikan Allah yang tidak serupa dengan apapun, yang dikalimatkan dengan Jad laisa kamitslihi syai'un. Nah, selama kita masih menemukan sesuatu dalam perjalanan, berarti itu bukan Tuhan. Nah, maka dengan itu marilah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berserah diri hanya kepada Allah. Sahabat Kang Darmanda Desa, karena metode jikir napas salah satu alternatif atau jalan tol yang cepat untuk bertemu Tuhan di alam ketuhanan. Nah, perjalanan rohani inilah yang harus kita sadari bahwa semua itu digerakkan oleh Allah. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita hanya mendekat dan berserah, dan pembimbing kita sudah mengajarkan bahwa Allah itu tidak serupa dengan apapun. Untuk menyaksikan Allah yang tidak serupa dengan apapun itu ada caranya, ada metodenya. Nah, yang lebih simpel itu ya metode jikir napas. Caranya yaitu menyadari keluar masuk napas ini yang melalui hidung. Nah, ketika napas masuk, kita aktifasi dengan asma Allah. Kalau dijabarkan, sama dengan mendekat Allah ketika napas keluar. Nah, diaktifasi dengan asma Allah. Kalau kita jabarkan, kita atau jiwa kita ini hanya berserah kepada Allah. Maka terus keluar masuk napas lewat hidung itu diiringi dengan asma Allah setiap hembusannya di dalam hati kita, dan sadari Allah yang mengeluarkan masuk itu. Maka ketika masuk, sama dengan kita mendekat, jiwa kita mendekat. Ketika napas keluar, Allah sama dengan jiwa kita hanya berserah. Dan berserah inilah ketika kita mau hidup lagi, mau tidak, ya itu urusan Allah. Kita ya harus berserah. Maka dengan jikir napas inilah jalan atau cara kita belajar mati sebelum mati. Namun kita sadar, karena metode jikir napas ini adalah salah satu cara atau metode untuk mendekat dan berserah kepada Allah yang tidak serupa dengan apapun. Silahkan sahabat-sahabat yang Darmanda Desa yang belum pernah mengamalkan
metode zikir nafas amalkan, karena kemana lagi kita akan pulang, kemana lagi kita akan kembali kalau tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patut kita sadari salah satu ayat atau kalimat yang berbunyi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, asal dari Allah, berarti kita harus kembali kepada Allah. Nah, dengan cara zikir nafas inilah yang paling simpel untuk kembali kepada Allah. Insya Allah kalau kita mengamalkannya secara istiqomah, kontinu, akan paham dan terpahamkan apa yang dimaksudkan dengan belajar zikir nafas ini. Zikir nafas bukanlah salah satu rekod, tapi ya amalan umum sebenarnya yang pernah diamalkan oleh para aulia Allah, sahabat-sahabat Nabi, dan Nabi pun mengamalkannya. Karena di Al-Quran pun tertera di surat Al-Ham, banyak-banyaklah berzikir kepada Tuhanmu. Banyak-banyak berzikir ini ya kidam, tidak dibilang, tidak dihitung-hitung, tapi ya sebanyak kita menyadari keluar masuk napas ini melalui hidung, sadari yang memberi napas ini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti pun di dalam perjalanan rohani kita dengan metode zikir napas ini, kita akan dipahamkan alam rohani, alam ketuhanan, dan disitulah ilmu Allah turunkan atau diberikan kepada sang penjalan rohani itu, yang mengamalkan metode zikir nafas. Insya Allah Allah akan memahamkan. Tadinya belum paham pasti paham, yang tadinya belum mengerti pasti mengerti, karena Allah yang akan memahamkan, dan Allah juga yang mengertikan kepada si hamba yang berjalan mendekat dan berserah hanya kepada Allah semata. Yakin dan percaya, karena keimanan kita harus benar-benar tinggi, dengan kesadaran yang hakiki, yaitu sadar Allah di segala kondisi, pokoknya ya, situasi dan kondisi apapun kita harus siap, yaitu siap apa? Suatu saat waktu kita dihembuskan napas, kembali lagi ya kita harus berserah, karena inilah kita harus benar-benar belajar berserah diri kepada Allah, karena ajal selalu menggigit kita. Cukup sekian apa yang pribadi sampaikan, semoga bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat pula bagi sahabat-sahabat Darman di desa dimanapun berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.